Ini termasuk surah Makkiyah, turun di Mekah sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Wal asri, demi masa, demi waktu, secara lebih khusus demi waktu asar yang mulai antara bayangan lebih panjang dari bendanya sampai terbenam matahari. Yang kemarin pada pertemuan yang lalu sudah sedikit disinggung sebab turunnya ayat ini, yaitu kebiasaan orang-orang Quraisy dulu ketika selesai waktu asar mereka nongkrong-nongkrong, ngumpul-ngumpul. Ya nggak jauh beda sama kita. Nah, ketika mereka nongkrong-nongkrong, ngumpul-ngumpul, yang awalnya bicara baik-baik, kadang lama-kelamaan menimbulkan dosa. Kalau nggak ngomongin orang, ya ngomongin keluarganya sendiri. Ya kalau tetangganya udah habis, diberesin, diomongin semua, kan ganti keluarganya. Awalnya mungkin bicara baik-baik, tapi lama-kelamaan ya bikin dosa. Nah, ketika mereka ngumpul-ngumpul itu jadi kebiasaan, kemudian turun ayatlah wal asri, demi waktu asar. Innal insana, sesungguhnya manusia. Dalam Quran manusia itu kadang memakai annas. Qul a'udzu birabbin. Annas juga artinya manusia. Insan juga artinya manusia. Bashar di akhir surah Al-Kahfi, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bashar juga artinya manusia. Kadang memakai Bani Adam. Ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai Bani Adam, anak keturunan Adam. Dalam Quran kalau memakai bahasa yang berbeda-beda, itu biasanya juga punya makna yang berbeda. Kalau bashar itu manusia dilihat dari sisi fisiknya. Fisiknya itu dari ujung sini sampai ujung sini, itu namanya bashar. Lah semuanya kita dari sisi basyariah ya enggak jauh beda. Mata sama-sama punya dua, cuma kadang fungsinya yang beda. Ada yang kebanyakan buat nonton TikTok mulu, ada yang nonton sinetron Indosiar biar ceritanya udah apal masih aja ditonton. Mulut ya sama punya kita, sama ya mulut, tapi kadang gunanya yang beda. Kuping ya punya sama, tangan ya punya sama, kaki ya punya sama. Itu namanya manusia dilihat dari sisi basyariah. Basyariah itu fisik. Nah, antara kita sesama kita ya enggak jauh beda. Hanya kadang modelnya yang beda-beda dikit. Ya kan kalau orang Arab kan hidungnya agak lebih, kalau kita kan minimalis. Nah, ntar kalau dibilang pesek tersinggung, minimalis. Tapi survei membuktikan orang yang hidungnya minimalis itu lebih panjang umur daripada yang mancung. Kalau mancung lubang hidungnya lebar, napasnya boros. Kalau yang hidungnya minimalis kan lubangnya sempit, napasnya irit. Lah iya kan,
kalau secara fisik kita sama, hanya kadang model beda. Ada yang berat badan 90, ada yang cuma 35. Semuanya ada plus minusnya kok ya. Yang punya badan 90, alhamdulillah, biar di rumah gak begitu banyak duit. Kalau keluar rumah dikirain sama orang banyak duit deh. Badannya subur ya. Orang ngira mah kayaknya nggak pernah pusing mikirin butuh sehari-hari, wong nyatanya yo badannya gemuk. Yang badannya kurus yo alhamdulillah, kalau bikin seragam yang lain 3 meter, dia cukup 1,5 meter. Lah kalau rombongan ziarah orang yang badannya gemuk, bangku duduknya harus 2, dia setengah juga udah cukup, badannya kecil. Lah orang itu tergantung bagaimana ia menyikapinya. Kalau menyikapinya selalu syukur, apapun keadaannya jadi happy. Tapi kalau selalu kufur, yang badan gemuk tapi kok susah, badan kok segede ini. Lah yang kurus ya Allah, badan kok tipis kayak triplek begini. Ya kapan bahagianya kalau begitu? Itu manusia. Dari sisi basyariahnya sama. Tapi yang dimaksud di sini adalah insan. Insan itu manusia dilihat dari sisi kejiwaannya. Kalau kejiwaan kita ini kadang beda-beda. Wong yang satu perut, satu bapak, satu emak, itu pun kadang beda-beda. Ada yang anak kalau disuruh itu nurut, neng beliin warung, iya mak. Tapi ada yang neng beliin warung, ntar si mak tanggung. Itu namanya kejiwaan. Ada yang hayya 'alas shalah, langsung cepet-cepet dia ambil air wudu, ambil mukena, sholat. Tapi ada baru adzan. Begitu di musola ada qad qamatis shalah, baru qomat. Itu kejiwaan. Ada yang orang itu kalau ada kerjaan langsung, kalau bahasanya sat-set. Ibu yang di rumah pagi-pagi pokoknya butuhnya apa langsung dikerjain semua. Tapi ada yang ntar baru jam 6, megang HP dulu lah bentaran. Itu namanya kejiwaan. Ada orang yang bentar-bentar pengennya marah, sensi. Ada orang ngobrol, dia lewat, padahal nggak ngobrolin dia, tersinggung. Apa lu? Lo ada orang yang karakternya, kejiwaannya itu biar diomongin kayak apalah. Alah bodo amat, mulut-mulut dia. Yang lapar yo dia, yang dosa dia lah bodo amat. Ada orang yang itu insan. Insan manusia dilihat dari sisi itunya. Kalau dalam Quran memakai bahasa namanya insan. Maka sering kita dengar al-insan mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Lah ada orang yang karakter kejiwaannya itu gampang lupa. Ini kacamata dipakai, dikeatasin, anaknya diomelin. Begini loh, habis baca kacamatanya diginiin tuh. Anak diomelin. Loh ada orang yang karakter ingatannya tajam. Duit 500 rupiah ketinggalan di kantong celana, udah dicucian, inget. Orang itu dari sisi kejiwaan itu namanya insan. Insan itu yaitu karakter kalau bahasa orang sekarang, Pak. Lah, innal insana, sesungguhnya manusia dari sisi kejiwaan, dari sisi karakter itu lafi khusrin, dalam keadaan rugi. Lah diawali dengan wal asri, demi waktu asar, bahwa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi.
Itu kalau wal asri dimaknai waktu yang sebenarnya. Tapi kalau dimaknai umur manusia, waktu asar itu berarti waktu udah. Kalau menurut ibu, usia ibu ini waktu subuh, duhur, atau asar? Asar ya. Kira-kira asar tuh masih jam 3-an atau udah setengah 6? Kalau udah setengah 6 bentar lagi maghrib. Kalau udah maghrib berarti terbenam. Kalau terbenam berarti kan diantar ke sono. Lah manusia itu kadang akan timbul penyesalan kalau sudah di usia waktu asar. Di umur-umur udah 50, 60 itu baru. Coba dulu saya rajin ngaji. Pasti kalau disodorin suruh baca Yasin saya mau. Penyesalannya itu udah waktu asar. Kalau masih waktu duhur belum, apalagi waktu duha. Suruh ngaji, emak ngaji mulu. Masih waktu duha. Masih waktu duha itu kalau dinasehatin susah. Yuk bukan ibu doang, saya juga. Saya dulu tuh pernah kena penyakit penyumbatan ginjal gara-gara kebanyakan minum extra jus. Padahal dulu waktu saya kerja bikin mebel itu udah waktu kalau di sini sih nggak begitu banget. Kalau waktu kerja di Pulau Gadung itu kadang kerja lembur hampir 24 jam. Lah depannya ini kan ada warung yang jualan kayak popes ini, kan jualan yang padahal udah nasihatin nama ibu warung, Mas jangan kebanyakan, biarin saya jualan saya laris. Kalau Mas kalau kebanyakan ntar jadi penyakit. Apa kata saya? Biarin Bu, masih muda. Ngeyel. Itu kalau masih waktu duha. Biarin masih muda. Lah orang kalau masih muda kadang kalau diajak yang baik-baik susah. Jangan banyakan makan jeroan. Biarin masih muda ya. Jangan banyakkan makan itu ntar. Biarin masih muda. Tapi ntar kalau giliran udah waktu asar, mulai lafi husrin, penyesalan mulai datang. Orang yang dulunya rajin ngaji saja, kadang di waktu asarnya masih nyesel, apalagi yang enggak. Yang dulunya rajin usaha, rajin kerja, rajin nabung, itu pun kadang di waktu asarnya masih nyesel, apalagi yang kadang waktu penghasilan masih banyak, masih muda, pokoknya asal duit, terima duit, bagaimana caranya duit ini habis, nggak mikir ntar gimana subuh. Tapi begitu waktu asar, di usia asar baru nyesel. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Illa kecuali. Berarti enggak semuanya rugi, enggak semuanya nyesel. Illa ada pengecualian. Kalau dalam bahasa ilmu tata bahasa Arab namanya istisna. Istisna itu pengecualian. Semua orang menyesal kecuali. Semua warga Gang 1 hadir kecuali. Ada pengecualian. Pengecualian itu namanya istisna. Apa yang tidak rugi dari semua orang yang rugi itu alladzina amanu, orang-orang yang percaya. Dulu saat itu waktu saya seandainya dinasehati sama tukang warung itu kok percaya, saya nggak punya penyakit penyumbatan ginjal. Tapi saya nggak percaya, bodo amat Bu, masih muda. Lah kebanyakan anak kita atau kita dulu waktu masih usia duhur, usia duha, kalau dikasih tahu nggak percaya. Ya percaya sih percaya, masih lama ini, masih muda ini. Lah orang-orang yang nggak bakalan rugi itu adalah amanu, orang-orang yang percaya, orang-orang yang iman.
Nah ini dari sisi kehidupan yang jarak dekat. Yang jarak jauh, orang yang gak akan rugi adalah orang yang percaya dengan akhirat, maka ia mempersiapkan akhirat. Ia percaya adanya nikmat kubur, adanya siksa kubur, maka ia persiapan bagaimana mendapatkan nikmat kubur. Ibu percaya kalau surga neraka itu ada? Kata siapa? Ibu percaya bahwa nikmat kubur, siksa kubur itu ada? Percaya kalau pahala itu ada? Bentuknya kayak apa? Apa lonjong, bulat, gepeng, apa bunder? Kenapa kita percaya dengan itu semua yang kita sendiri belum pernah lihat, belum pernah ngerasain, belum pernah, orang yang sudah ke sono balik lagi ya belum pernah ya. Iya kan ya? Oh, ya seandainya ada orang yang sudah ke sono, diantar ke Budi Dharma, terus dia, di sono, enak. Ini saya bentar pulang mau ngasih tahu biar pada cepet-cepet nyusul. Ya enggak. Dulu itu saya waktu masih kerja di sini ada tukang mie pangsit, kalau diajak sholat susahnya nggak keturunan. Dia bilang, saya ntar kalau mati gimana? Mati mah enak, kata dia. Lah kok tak enak? Lo nyatanya nggak ada yang balik. Terus dia logikanya begini, orang merantau kalau di tempat rantauan itu enak, pasti nggak balik. Kalau nggak enak, balik. Sama orang mati itu enak, makanya nggak ada yang balik, kata dia. Wah, pinter omongannya. Saya tungguin setahun, 2 tahun, 3 tahun, lama, pokoknya prosesnya lama. Begitu saya makan mie ayam yang dekat di Waru Cisono itu, kan ada tukang mie ayam jampung orangnya nyebutin. Saya tanya, Pak, tukang mie yang biasa keliling itu sakit. Kemarin gerobaknya katanya diseruduk mobil box. Wah, kesempatan. Saya datang ke situ yang belakang SD 09. Saya datang ke situ, saya tanya, Mas, kalau tukang mie yang namanya ini, itu lagi sakit. Begitu saya datang, langsung saya giniin, bentar lagi mati. Saya seumur-umur, udah umur 44 tahun, nengokin orang langsung nyumpain mati baru sekali itu. Jangan gitu dong, jangan nyumpain mati. Katanya mati enak. Saking keselnya saya pendemnya tahun-tahunan masalahnya ini. Saya tunggu dia sakit. Begitu dia sakit, ini bentar lagi mati. Udah begini nggak lama nih mati. Jangan gitu, ternyata takut juga sama mati. Jangan dong, saya belum sholat. Makanya sholat. Alhamdulillah akhirnya mau sholat. Belum lama saya udah pindah ke Bojong, ketemu di situ, mampir sholat duhur. Alhamdulillah, puluhan tahun lu nungguinnya saya itu. Lah makanya orang ngajak orang baik itu kan nggak instan bim salah bim langsung. Puluhan tahun, zaman saya masih berat badan 45 sampai 85 sampai turun lagi 74 baru mau sholat. Puluhan tahun ya bener, puluhan tahun itu. Kapan ya orang baru mau ngajak orang emang sabar. Yo kadang perlu di shock terapi, bentar lagi mati. Takut-takutin, yo kadang perlu, tapi jangan ditiru, ntar nengokin orang, mati ini bentar lagi, jangan. Itu gara-gara karena saya dendam. Ya alhamdulillah, bisa saya kata-katain bentar lagi mati, mau sholat kan ya alhamdulillah ya. Lah orang yang gak akan rugi itu orang yang percaya. Kita percaya adanya nikmat kubur, maka kita persiapan bagaimana caranya dapat nikmat kubur. Kita percaya adanya pahala, kita percaya adanya surga, maka kita cari caranya bagaimana untuk dapat pahala, dapat surga. Lah ibu capek-capek siang-siang panas-panas datang ke sini nih lu, nyari opo? Nyari besek. Nyari opo? Wis nyari opo? Ayo hari Selasa di sini, ntar Rebu kemana lagi, Kemis gimana lagi? Lah kalau ditanya lu nyari apa yo?
Besok mah nebeng ya. Bonus. Kita nyari sesuatu yang kita yakini ada, walaupun kita sendiri belum pernah megang. Pahala udah pernah megang ya belum. Ya. Nikmat kubur ya belum. Surga apalagi. Tapi kita percaya, makanya kita jalani. Maka orang yang gak akan rugi, satu orang yang percaya. Misalnya kayak orang dinasihati, misalnya kabel lagi ini. Jangan mainan itu ntar kesetrum. Nggak percaya, mana setrum, nggak ada bentuknya apa, kotak apa logo. Akhirnya kita mainan kesetrum mati. Nggak percaya sih. Nah, maka orang yang nggak akan rugi itu yang pertama adalah orang yang percaya. Misalnya kita punya anak mau bepergian, kita nasihatin hati-hati yo. Kalau lewat sono, kalau malam-malam itu gelap, takutnya ada begal atau apa hati. Lah anak yang nggak percaya, mak nakut-nakutin aja. Kadang omongan orang tua itu ya manjur ya. Amanu. Orang yang gak akan rugi adalah orang yang percaya. Dan kita bila-bilain kayak begini, jam 3:30 subuh enak-enaknya merem, lah kok bangun. Lo yang dicari apa? Yang dicari adalah pahala, surga, ridho Allah yang kita sendiri dalam ini kita belum pernah megang, lihat juga belum pernah, tapi kita yakin dan percaya bahwa itu ada. Kemudian orang yang enggak rugi yang kedua adalah wa amilus sholihat, orang yang berbuat baik. Orang berbuat baik yakin bahwa kebaikannya pasti akan dibalas. Entah kapan, entah oleh siapa. Kalau oleh Allah pasti, tapi oleh orang yang kita baiki belum tentu. Wong kadang malah kalau kita berbuat baik disalahgunakan. Tapi kalau kita mau niat baik, ya udah niatin aja baik. Walaupun mungkin kebaikan kita itu enggak tepat sasaran. Misalnya ada yang gendong radio, Sallallahu ala Muhammad, sambil bawa proposal. Ibu minta bantuan buat pembangunan pondok pesantren di Cianjur. Nah, ibu karena niat baik ya udah ngasih. Lah, dia nanti itu duit entah buat rokok, buat ngopi, buat beli kuota, itu urusan dia. Kalau kita memang mau niat baik, ya kasih aja. Tapi kalau nggak niat, ya wis. Kalau niat ngasih. Wong kita yakin bahwa amilus sholihat, kebaikan yang kita lakukan pasti dibalas oleh Allah. Kalau yang kita, orang yang kita baiki belum tentu. Kadang malah kebaikan kita dimanfaatkan. Apalagi musim-musim begini nih. Ini bentar lagi banyak orang ngemis, orang kaya tapi ngemis. Ngemis minta suara. Bentar lagi. Nih besok-besok Ibu Ketua Majelis Taklim ada yang hubungi Ibu, mohon izin kami dari partai loreng-loreng mau sowan. Nah nanti kalau saya nyebut biru, merah, hijau ada yang tersinggung. Kalau loreng-loreng kan nggak ada ya. Kadang kebaikan kita yaitu dimanfaatin. Tapi kalau kita sekali lagi kalau kita mau niat berbuat baik, kasih aja, sodako aja. Masalah itu nanti dipakai buat apa itu urusan dia. Dulu waktu baru saya pindah, itu ada aki-aki udah sepuh bawa sepeda sama cucunya perempuan jualan sapu lidi. Lah asal lewat depan rumah saya nggak ada lihat, ya Allah kasihan, saya beli. Ya dia bilang harga berapapun enggak saya tawar, wes pokoknya nyuh. Lah jadi langganan, Pak beli sapu lagi enggak? Kemarin belum dipakai. Tapi kalau kita niat baik udah niat aja. Kadang, mohon maaf ya, orang itu kadang ketika dikasih malah tersinggung, tapi kalau dagangannya dibeli dia lebih merasa terhormat. Ini saya pernah ngalami sendiri. Waktu dari mau ke Rawamangun, saya di mobil berempat. Itu ada, mohon maaf, bapak-bapak yang kakinya kayaknya aslinya buntung beneran, dia pakai celana pendek.
jualan aqua yang digendong. Aqua, bukan aqua lah, pokoknya minuman itu kan satunya 3.000. Saya beli 4 kan 12.000. Uang saya 20. Maksudnya Pak, kembaliannya buat Bapak. Malah marah. Saya orang dagang. Kalau kembali ya kembali. Saya bukan minta-minta. Iya itu. Seumur-umur saya juga baru ketemu. Kadang yang waras saja pura-pura pincang. Yang melek pura-pura buta. Lah ini ya Allah, akhirnya dia udah ada Pak, kembaliannya permen aja semuanya. Dia lebih merasa terhormat ketika dagangannya dibeli daripada dikasih duit. Ada orang-orang yang hebat kayak begitu. Tapi kadang ada orang yang menistakan dirinya. Loh, saya pernah ketemu waktu saya masih kerja di Pak Cip, pagi-pagi disuruh belanja di toko material yang situ tuh. Itu saya ngeliat orang ngemis yang satu di gandeng, satu buta, dua-duanya laki-laki, yang satu digandeng. Loh, saya ada kembalian ya saya kasih. Begitu siang makan di warteg sini ketemu dua-duanya ya udah buta. Di warteg sini loh, kan itu. Begitu saya masuk, loh, ini kan yang tadi pagi. Kok ya melek mata. Dulu udah lama banget itu. Ya kalau bahasa orang sekarang kena prank kan. Tapi ya wis, kalau memang kita niat baik ya wis lah. Wa amilus sholihat, sesuatu yang baik kita lakukan pasti ada balasannya. Tapi yo jangan ngarep balasan dari orang yang kita baiki. Karena kebaikan kita kalau peribahasa air air susu dibalas. Nah, kita baik-baikin kadang malah itu karakter manusia. Maka kita mengharap balasan itu hanya dari Allah dan pasti balas. Kalaupun seandainya balasan itu tidak kita yang terima, mungkin anak kita, mungkin cucu kita, kita yang rajin ibadah, yang rajin doa, rajin bangun malam, mungkin efeknya nanti ke anak, ke cucu, atau ke seterusnya. Orang-orang hebat itu biasanya yang orang tuanya itu, kalau orang santri dulu rajin riadoh. Riadoh itu apa ya? Ya kayak puasa, bangun malam, doain anak, doain cucu. Mungkin dianya sendiri nggak ngerasain jadi orang hebat, tapi mungkin anaknya, cucunya, atau mungkin terus ke bawah. Riadoh namanya. Bahkan orang-orang dulu itu sering pada puasa hari lahir anaknya. Anaknya misalnya lahir Senin Pon, ya Senin Pon puasa. Niatnya ngeriadoi anak. Amilus sholihat termasuk dari amal soleh itu tadi. Bahkan kalau dulu saya pernah dinasihati sama guru, nanti suatu saat, ini kata guru, kalau punya anak nyantri sekolah atau apalah namanya, sering-sering aja sodakoh, tapi niat nyodakoi anak. Lihat ntar ketika kita ngaji masukin berapa biasanya? Goceng apa 2.000? Goceng ya, wes pasaran lah goceng. Ntar kalau dibilang 10.000 ternyata dibuka nggak ada kan. Niatin aja nyodakoin anak yang masih sekolah, niatin cucu yang masih ngaji, yang masih santren. Atau ketika ditarik bayaran bulanan, niatinya sedekah, jangan niati bayaran. Kalau niati bayaran itu kesannya kayak orang jual beli. Kalau dalam taklimul muta'alim, syarat ilmu manfaat itu kan ada 6. Salah satunya namanya bulghah. Bulghah itu biaya. Nah, biaya yang kita keluarkan niatinnya aja sedekah. Lah ini warga Jakarta pengen anak pinter ilmu manfaat nguber KJP. Apakah nggak boleh? Ya boleh aja kok, boleh. Memang disediakan pemerintah. Tetapi walaupun misalnya anak kita dapat KJP, kita keluarinlah sebagian itu, niatin nyodakoi untuk anak. Biar anak itu ada bulghah yang keluar. Kata sahabat Ali, ilmu seseorang anak itu akan manfaat, akan berkah kalau orang tuanya ngasih bulghah. Bulghah itu biaya. Walaupun mungkin sekolah nggak minta,
Kalau kita anterin ke sekolah malah dipermasalahkan katanya pungli. Ya kasih aja ke tetangga kanan kiri, ke saudara, keponakan, niatin nyedekain anak. Ini anak pengen pinter, pengennya gratisan. Yo rapopo lah yo. Ini kadang ngantri ngambil KJP gelangnya sampai sikut. Wes angel. Wa tawasau bil haq. Orang yang gak akan rugi adalah orang yang saling. Tawasau itu artinya saling. Bukan hanya satu arah, saling mengingatkan, saling menasehati. Sini ya ke sono, sono ya ke sini. Itu namanya tawasau bil haq dalam masalah kebenaran. Orang mengingatkan saudaranya, saling mengingatkan itu nggak ada ruginya. Walaupun kadang ya ketika kita mengingatkan orang itu sok suci lu sok alim, sok bau surga, sok yes biarin, sotoy, yes begitu. Yes memang biarin, resikonya yes memang itu kok. Tapi yang kewajiban kita itu tawasau. Yo jangan bosen, jangan ngambekan. Kalau di daerah saya itu kalau sebelum majelis taklim ini kan ada lagu wajib ya. Ibu-ibu sekalian hari ini. Nah itu kan dalam rangka watawasau itu tadi ya. Nyanyi sampai setengah jam, sampai tenggorokan kering, yang datang atuh. Kalau ini alhamdulillah banyak. Ada saya ngajar itu ya kadang semangat, tapi kalau nggak semangat ya gimana? Yang datang paling 6 orang. Ya Allah, udah musolanya bagus, tempatnya AC, karpetnya empuk, masih kurang apa ya? Lah kalau ini alhamdulillah ya, padahal nggak perlu dinyanyiin ya, nggak kan ya? Ayo nggak perlu. Orang sini mah udah top dah. Ini udah dinyanyiin, udah dibikinin grup WA, hari ibu-ibu hari ini pengajian jadwal ngaji mulai jam sekian sampai jam sekian. Yang datang orangnya cuma 4L. Lu lagi. Ya Allah. Yang terakhir orang yang gak akan rugi yang keempat. Kalau yang pertama kan iman, yang kedua amal soleh, yang ketiga saling menasehati. Saling loh ya. Bukan hanya menasehati saja, tapi juga mau dinasehati. Wong mulut itu cuma satu, kuping 2. Ini kalau di sini aja saya ngomong, di tempat lain saya gantian dengerin. Wong di sini saya disuruh ke sini suruh ngomong aja. Ayo. Ini kan mulut cuma satu, kuping 2. Aturannya lebih banyak mendengar daripada ngomong. Cuma kadang orang itu kalau disuruh ngomong semangat, kalau disuruh dengerin ngantuk. Giliran dia ngomong orang lain suruh nyimak, giliran orang ngomong dia main HP. Tapi kalau orang sini mah alhamdulillah. Yang terakhir yang orang gak akan rugi adalah watawasau bis sabr. Orang yang saling, bahasa Qur'annya itu saling memberi wasiat, saling menasehati dalam masalah sabar. Dan memang sabar itu kalau kita nasihati diri sendiri kurang nendang, harus orang lain. Yung saya pernah ngalami masalahnya. Tahun 2008 anak saya umur 2 tahun diambil oleh Allah. Yo kayak lagunya Ahmad Dhani. Oh ibu mah gak ngerti lagunya Ahmad Dhani mah. Yang Dewa 19 itu. Sunyi tapi rame tapi sunyi. Di situ banyak orang yang kelayat, tapi kayaknya perasaan saya tuh nggak ada orang. Cuman saya sama anak saya yang udah nggak ada. Plototin, diomongin orang ya kayak nggak denger. Kosong. Lagunya Ahmad Dhani kan kosong. Lah saat itulah kita butuh nasihat orang dalam masalah sabar. Lah giliran orang lain kena musibah ya kita datang untuk memberi nasihat masalah sabar. Itu namanya saling.
Orang lain kalau lagi kena musibah, kita datang takziah untuk sabar. Giliran kita kena musibah, butuh orang lain untuk nasihati sabar. Orang nasihati sabar itu kayak orang niup kelilipan. Mata kalau kelilipan bisa kita niup sendiri? Nggak bisa, biar pakai selang dibelokin ke sini nggak kena. Butuh orang lain, tetap butuh orang. Kita kelilipan, tolong dong tiupin. Lah orang lain kelilipan, kita yang niup. Itu loh, ketika kita kena musibah. Makanya Islam itu mengajarkan ada istilah takziah itu, yaitu ketika dia kena musibah kita datang. Ketika kita musibah, dia orang lain yang datang. Kayak orang kelilipan, kayak orang cukur rambut. Tukang cukur rambut biar hebat kayak apa? Ya iya, kalau nyukur botak sih bisa, cuman tapi kalau yang standar nggak bisa, butuh orang lain. Nah, kadang didik anak ya begitu. Kita ngajari anak orang lain bisa sabar, ngajari anak sendiri. Coba waktu Covid kemarin ayo. Iya. Wah, anaknya diginiin mulu. Goblok. Lah kalau dia goblok kan ini maknya goblok. Ya kadang makanya waktu musim Covid itu banyak hikmahnya loh. Artinya orang tua itu biar bisa nyadar ternyata didik anak itu nggak gampang. Ngajarin anak A, B, C, D, E sampai Z itu ternyata susah. Lagi giliran ditarik bayaran mulu. Coba didik anak sendiri yang cuma 2 biji apa? 2 orang. Yang satu dibilang goblok, yang satu PA. Lah kalau ini goblok, ini PA, kan ini maknya goblok dan PA. Ya enggak nyadar ya. Ternyata susah. Ayo, ada hikmahnya. Maka kemarin saya dengar berita katanya mau ada apa itu? Di rumah lagi. Ayo, siap-siap ayo yang pada punya anak pada mumet lagi. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, dalam surat ini mengajarkan pada kita waktu terus bergulir, waktu terus jalan, nggak akan kembali. Kalau kita nggak bisa manfaatin waktu, rugi. Dan dia nggak akan rugi, satu orang yang percaya, 2 yang berbuat baik, yang ketiga saling menasehati dalam kebenaran, yang keempat saling menasehati dalam sabar. Semoga 4-empatnya itu kita bisa, walaupun yo terus dalam proses belajar. Wallahu a'lam. Itu jam kok masih 12 perapat tadi. Tadi saya liatin aja. Ternyata yang merah nggak gerak.